Mudah-mudahan teman-teman yang sudah nonton di part 1 sudah mengerti alur ceritanya, bahwa kisah ini dimulai dari kisah Surya yang tenggelam di sungai. Dan hal itu pula lah yang mengawali Surya memiliki kelebihan dan sangat banyak mengalami hal-hal yang aneh. Dan tidak lupa juga di part 2 kemarin, itu awal Surya mengalami hal mistis dan menemukan sebuah jawaban dari apa yang dialaminya. Ya, petunjuk itu berasal dari sosok pocong yang diutus. Nah, bagi teman-teman yang baru nonton di part 3 ini, teman-teman juga bisa nonton part sebelumnya agar teman-teman lebih mengerti alur ceritanya. Dan di part 3 ini saya akan menceritakan tentang mimpi-mimpi Surya yang sering menjadi kenyataan, bahkan bisa menjadi petunjuk bagi dirinya dalam memutuskan atau melakukan sesuatu hal. Walau terkadang mimpi-mimpi itu dibuktikan dalam waktu yang singkat, atau bahkan dibuktikan dalam waktu yang sangat lama, namun mimpi-mimpi itu tetap akan terjadi. Sebelum masuk ke ceritanya, teman-teman jangan lupa dukung channel kami agar berkembang. Caranya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika menurut teman-teman cerita ini bagus, silahkan kalian like. Jika menurut teman-teman cerita ini tidak bagus, silahkan kalian dislike. Jika ada saran untuk kami, teman-teman bisa tuangkan di kolom komentar di bawah. Kami akan sangat senang dengan masukan-masukan kalian. Oke, langsung saja. Mata, telinga, dan mimpi yang spesial. Ini ceritanya. Saat ini, gua sudah lulus SMP. Sedari kecil, cita-cita gue ingin menjadi seorang arsitek. Dan gue pun memutuskan untuk masuk sekolah favorit di kota gue. Tentunya gue mengambil jurusan arsitektur. Karena jarak rumah dan sekolah gue sangat jauh, akhirnya gue memutuskan untuk menyewa kamar kos yang letaknya tidak jauh dari sekolah. Setelah beberapa hari tinggal di kos tersebut, gua pun tidak sengaja naik ke balkon atas untuk bersantai. Namun gua sangat dikagetkan melihat belakang kos gua adalah pemakaman umum. Saat itu juga gua merasa sangat heran. Kenapa sih hidup gua tidak jauh-jauh dari hal-hal mistis? Dan pada akhirnya banyak makhluk-makhluk yang sering gue temuin. Dari sosok yang sangat cantik, terus menyeramkan, dan bahkan ada yang sangat menjijikan. Tidak sedikit pula yang datang hanya dengan suaranya saja.
Dan hal itu pula lah yang akhirnya membuat gua sangat depresi. Bahkan berdampak kepada pola tidur gue yang sangat susah tidur di malam hari. Hanya game online lah yang akhirnya menghindarkan gue dari hal-hal yang mistis. Bagaimana tidak, mata gue yang fokus terhadap monitor dan telinga gue yang tertutup headset. Pada suatu malam, selepas gue main game online, gue pun membereskan meja belajar dan akhirnya gue tertidur. Namun tiba-tiba gue pun sudah ada di persimpangan jalan depan sekolah gue, dan gue menyaksikan kecelakaan sepeda motor dan sebuah angkot. Gue sudah ada di simpang jalan depan sekolah gue. Gue menyaksikan tragedi kecelakaan antara motor RX King dengan sebuah angkot merah. Dan gue melihat si pengendara motor sudah meninggal dunia dengan luka yang sangat parah, bahkan di bagian kepala yang sedikit hancur. "Ya, bangun. Ini sudah siang," kata Tommy, teman kosan gue. Sontak gue pun terbangun, seraya mengucap syukur. Ternyata kengerian itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Gua melihat ke arah jam dinding. Ternyata sudah jam 6:30 pagi. Gue pun bergegas mandi, mempersiapkan peralatan, dan segera berangkat ke sekolah. Saat perjalanan ke sekolah, gue bersama Tommy. Kita pun hanya berjalan kaki karena jarak kos ke sekolah tidak jauh. Dalam perjalanan, kita pun sangat asik mengobrol. Tommy pun bertanya, "Ya, memang semalam lu tidur jam berapa?" "Setengah 2, Tom. Biasalah, gua keasikan main game." Tommy pun bertanya kembali, "Lalu tugas lu bagaimana ya?" "Tenang saja," jawab gua. "Semua udah gua beresin sebelum gua main game." Oh iya teman-teman, pribadi gua pun sejak dulu memang selalu mendahulukan apa yang menurut gua paling penting. Saat kita asik ngobrol, langkah gua pun terhenti mendengar suara khas dari knalpot motor RX King. Suara itu pun berasal dari arah sebelah kiri. Dan posisi gua pun tepat di depan persimpangan. Sontak gua teringat dengan mimpi gua semalam. Jika motor itu datang dari arah sebelah kiri gue, pasti akan ada mobil putih yang terparkir di sebelah kanan gue. Karena suara motor itu sangat mirip, gue pun langsung menganalisa dalam hati. Gue pun langsung menengok ke arah sebelah kanan gue, dan ternyata benar saja ada mobil warna putih terparkir dan sangat persis. Gue pun terus menganalisa dalam hati. Setelah itu pasti akan datang angkot berwarna merah yang menyalip mobil putih tersebut. Dan benar saja, angkot berwarna merah pun datang menyalip mobil putih tersebut dan sedikit mengambil jalan arah kanan. Dan tidak bisa dihindarkan, akhirnya kecelakaan itu pun terjadi.
Kecelakaan itu pun terjadi tepat di depan mata gue. Tak bisa dihindarkan juga. Akhirnya gue meneteskan air mata. Gue hanya bisa bengong saat itu. Gue pun terus bertanya dalam hati, ada apa lagi dengan diri gue? Kenapa bisa sepersis ini? Berbarengan sama warga yang berlarian ke arah gue untuk menolong korban tersebut. Tommy juga berlari ke arah gue, karena Tommy sudah meninggalkan gue di saat langkah gue terhenti tadi. Woi, bantuin woi! Banyak warga yang berlarian ke arah gue. Dan Tommy pun merangkul pundak gue. Ya, kenapa lu bengong? Bukannya bantuin? Enggak Tom, gue sangat takut darah. Ya sudah, segera kita melanjutkan perjalanan untuk ke sekolah. Sebentar lagi gerbangnya akan ditutup, jawab Tommy. Tommy pun mengajak gue untuk melanjutkan perjalanan masuk ke sekolah. Seharian saat proses belajar mengajar pun berlangsung, gue terus bengong, kepikiran dengan kecelakaan tersebut. Karena ini sangat persis, bahkan lebih detail dari yang gue impikan. Hati gue pun sedikit marah dengan keadaan ini. Ada apa lagi sih dengan hidup gue? Untuk apa mimpi itu? Kenapa harus gue? Jika memang ini petunjuk untuk gue harus apa? Dan gue bisa apa? Dalam batin gue pun seperti bertengkar. Surya, coba kamu isi soal di depan. Entah berapa kali Ibu Irma memanggil nama gue untuk mengisi soal di depan. Tapi saat itu gue hanya terbengong, memikirkan kejadian kecelakaan tadi pagi. Teman sebangku gue pun menyadarkan gue. Ya itu tadi Bu Irma terus memanggil nama lu. Iya Ibu, mohon maaf. Gue pun langsung melihat ke arah depan, ke arah Ibu Irma. Ada masalah apa kamu? Kok dari tadi Ibu perhatikan kamu bengong saja? Gak apa-apa Ibu, jawab gua pun terbata-bata. Ya sudah, kamu sini, isi soal di depan. Baik Ibu, jawab gue pun sembari berlari ke arah papan tulis. Setelah gue selesai mengisi soal di papan tulis, Ibu Irma pun kembali berbicara. Nah, ini jawaban yang paling benar. Jadi gimana? Kalian sudah mengerti? Semua teman-teman gua pun terdiam. Tidak ada yang menjawab pertanyaan Ibu Irma. Mereka pun melihat ke arah gue, seolah-olah mereka bingung. Gue yang sedari tadi bengong ternyata bisa mengisi soal mata pelajaran tersebut. Proses belajar mengajar pun terus berlangsung, bahkan sampai beberapa mata pelajaran pada hari itu. Gue pun terus bengong dan kepikiran atas kecelakaan tadi pagi. Selepas sekolah pun, gue menyempatkan mampir ke warung di sekitar kecelakaan tersebut. Gue hanya ingin memastikan bahwa si pengendara motor itu beneran meninggal atau tidak. Punten. Mangga, tunggu sebentar, A. Iya, A, mau beli apa? Enggak, Tes, saya cuma mau nanya tentang kecelakaan tadi pagi.
Gimana ya kabar si pengendara motor itu? Oh, tentang kecelakaan itu. Teteh tidak begitu memperhatikan. Tapi 20 menit setelah kecelakaan itu, dia dibawa sama ambulan. Kenapa ya, A? Oh, nggak apa-apa teh. Terima kasih ya. Gue pun sangat sedikit kecewa pada saat itu karena tidak dapat informasi yang pasti tentang kabar korban kecelakaan itu dari si teteh warung. Tiba-tiba, Dia sudah meninggal, Cu. terdengar suara kakek berbisik di telinga gue. Innalillahi, sahut gue. Gue pun sangat sedikit bersedih. Jika tahu mimpi ini akan terjadi, mungkin gue bisa mencegahnya. Ini sudah kehendaknya, Cu. Kamu jangan bersedih. Gue pun sangat heran dengan suara itu. Lalu gue pun bertanya, kenapa kakek bisa tahu apa yang saya pikirkan? Hehehe. Selama ini kakek selalu bersama kamu, Cu. Kakek ini siapa? Bisakah kita bertemu, kek? Belum saatnya, Cu, untuk kita bertatap mata. Namun, nanti malam saya akan datang ke mimpi kamu. Singkat cerita, gua pun pulang ke kos. Dan sangat tumben, gua pun bisa tertidur sebelum jam 12 malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue pun terbangun seraya menjawab salam dari si kakek. Saat itu gue pun sadar, ini bukanlah nyata, tapi ini hanyalah mimpi saja. Dan gue yang terbangun tepat di atas kasur gue, dan si kakek yang duduk di samping kasur gue. Ini kakek menepati janji, Cu. Iya, kek. Loh, kok kamu diam, Cu? Katanya banyak yang ditanyakan ke kakek. Iya, kek. Namun saya sedikit bingung, kek. Mau menanyakan apa? Hehe, kamu nggak usah menanyakan, Cu. Kamu pengen tahu kan, kenapa dengan diri kamu? Maafkan kakek, Cu. Kakek memilih kamu karena menurut kakek, kamulah orang yang tepat. Suatu saat, kakek pun akan memilih dari anak cucu kamu. Maaf, awalnya kakek bikin kamu tersiksa. Namun, ini akan terus berlanjut. Gue pun terus berpikir saat itu. Gue pun tidak mau percaya begitu saja, dan selalu meyakinkan diri gue bahwa itu hanyalah bunga tidur. Lagi-lagi kakek itu pun menjawab, Sangat wajar, Cu, jika kamu merasa ragu. Kamu pun jangan begitu percaya sama kakek, karena bagaimanapun derajat kamu lebih di atas kakek. Untuk menghilangkan keraguan kamu, kakek pun akan memberitahu bahwa sebentar lagi akan ada perempuan yang akan kamu sukai. Namanya Puspa. akhirnya kakek itu pun menghilang. Dan gak lama gua pun terbangun oleh alarm yang berdering.
Gue pun sedikit melamun memikirkan mimpi barusan. Hal yang sangat disayangkan, gue belum sempat menanyakan namanya. Bahkan gue pun ingin menanyakan, untuk apa kelebihan ini diturunkan ke gue? Dengan sangat banyaknya kejadian aneh dan mistis yang sering gue alami, akhirnya gue pun merasa sudah terbiasa dan bahkan tidak merasa takut lagi. Beberapa bulan setelah kejadian kecelakaan itu, akhirnya gue bisa melupakan tentang kejadian itu. Dan akhirnya gue pun bertemu sama perempuan yang bernama Mila. Tentunya gue pun berpacaran sama Mila. Namun berpacaran pada zaman sekolah hanya berkontak dan bersayang-sayangan di handphone saja. Di sini pun gue tidak terlalu lagi memikirkan hal-hal yang aneh, bahkan yang mistis. Setelah Mila hadir ke hidup gue pun berubah sedikit bahagia. Suatu saat gue pun melakukan kencan bersama Mila di sebuah warung makan untuk hanya sekedar makan malam saja. Saat itu pun gue sangat bahagia bisa berbagi canda, tawa bersama Mila yang sangat gue sayangi. Namun tiba-tiba gue terbengong melihat papan nama yang disematkan di pakaian Mila. Ya, papan nama itu bertuliskan Mila Puspa. Hah? Puspa? Bisik gue pun sedikit terdengar oleh Mila. Oh iya, itu nama lengkap aku. Memang kenapa dengan Puspa? Mila pun bertanya ke gue. Oh, enggak apa-apa kok Mil. Namanya bagus, sama seperti orangnya. Sikap gue pun sedikit berubah karena gue teringat oleh kata-kata terakhir si kakek pada mimpi waktu itu. Untuk menghilangkan keraguan kamu, kakek pun akan memberitahu bahwa sebentar lagi akan ada perempuan yang akan kamu sukai. Namanya Puspa. Tapi itu tidak membuat gue sedih, hanya aneh saja. Kenapa petunjuk itu selalu benar? Selepas makan, kami pun pulang sambil mengantar Mila ke kosannya. Sesampainya gue di kamar, gue pun sedikit menyicil tugas mingguan. Dan saat itu pun gue terus kepikiran tentang mimpi-mimpi gue yang menjadi kenyataan. Di sisi lain pun gue terus untuk tidak percaya. Dan di sisi lain pun hati gue terus menolak untuk percaya. Dan perlahan gue pun tertidur. Dan tiba-tiba, Cu, bangun cu. gue pun terbangun mendengar suara si kakek. Namun saat itu gue tetap sadar bahwa ini hanyalah mimpi. Namun sangat aneh, kali ini pun gue terbangun berada di tempat yang paling gelap. Lihatlah perempuan itu cu. Di hadapan gue pun ada satu sosok perempuan yang sangat cantik. Bahkan gue bisa simpulkan bahwa ini adalah perempuan yang paling cantik yang pernah gue lihat seumur hidup gue. Si cewek itu pun tersenyum ke arah gue dan merentangkan tangannya. Sontak gue pun terkaget. Si wanita itu berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Pakaiannya yang bersih menjadi kusam dan compang-camping. Bahkan hidungnya pun rata dengan pipinya.
dan ada sedikit goresan dari sebelah pipi kirinya dan keluar darah segar dari sela-sela luka tersebut. Gue pun sangat bingung saat itu, dan tiba-tiba si kakek pun menjelaskan. Itulah setan, Cu. Dia bisa menjadi baik untuk mewujudkan keinginannya. Saya tahu, kek, tapi maksud kakek menunjukkan ini ke saya untuk apa ya, kek? Dia memang seperti itu, Cu. Untuk merusak hati orang-orang. Jadi nggak sedikit orang-orang yang sifatnya sama dengan dia. Karena tugas kita memang mempengaruhi orang-orang untuk sama sejalan dengan kita. Intinya di sini kakek mau ngasih tahu, Cu, bahwa perempuan yang sedang mendekat dengan kamu adalah salah satu pengikut jalan yang salah. Pesan kakek, jauhin dia. Dia tidak sebaik yang kamu pikirkan. Teman-teman bisa bayangkan kan, bagaimana perasaan gue saat itu. Puspa yang gue sayangi ternyata harus gue lepaskan. Terus gue harus percaya dengan omongan si kakek itu. Bayangin saja, hidup gue yang belakangan ini atau beberapa tahun ini bahkan hanya disuguhkan dengan hal-hal aneh dan mistis. Lalu gue menemukan kebahagiaan dari sosok perempuan yang gue sayangi, tapi harus gue tinggalkan. Akhirnya gue pun memutuskan untuk tetap menjalani kebahagiaan bersama Mila, bahkan sampai beberapa tahun. Dan semakin lama banyak teman-teman gue yang menyaksikan tentang keburukan Mila di belakang gue. Namun saat itu gue gak percaya, karena Mila yang gue kenal adalah sosok wanita yang sangat baik, bahkan sangat polos. Sampai di suatu ketika gue pun menyaksikan sendiri tentang apa yang dilakukan Mila di belakang gue. Namun di sini gue tidak mau menceritakan tentang keburukan Mila. Karena bagaimanapun, Mila telah mengukir sejarah kebahagiaan di hidup gue. Walau pada akhirnya gue pun harus sakit dan menerima kenyataan. Baik teman-teman, itulah kisah yang sangat luar biasa dari teman saya Surya. Banyak sekali pesan yang sering dikatakan oleh si kakek lewat pesan-pesan mimpinya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Surya sendiri, bahkan untuk kita yang mendengar cerita kisahnya. Satu hal yang saya catat dari kisah ini, dari awal sampai akhir, ternyata Surya belum begitu ikhlas menerima keistimewaan yang diwariskan ke dirinya. Jika suatu saat sudah waktunya tiba, mungkin keistimewaan itu akan berdampak positif buat kehidupan Surya dan orang-orang di sekitarnya. Kita doakan semoga Surya sehat selalu dan panjang umur. Terima kasih Surya atas kisahmu yang sangat luar biasa. Saya Heri Juan dan kerabat tim Ngablu TV yang bertugas mohon undur diri dan terima kasih.